Hai guys, pernahkah kalian pergi untuk mencari pemandangan yang estetik, tapi malah masuk ke hutan terlarang? Karena kali ini, Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang 7 orang remaja. Demi mendapatkan foto estetik, mereka rela masuk ke hutan terlarang dan berkemah di sana. Di tengah kebahagiaan, suasana seketika berubah menjadi mengerikan saat seekor beruang ganas mulai meneror mereka. Lantas, bisakah mereka keluar dari hutan tersebut? Dan selamat datang di channel JM27. Tìm tôi hả bạn? Gì vậy? Hoài! Pada awal film, kita akan diperlihatkan kepada seorang laki-laki pembalut bernama Bontai yang akan OTW ke tempat kerjanya. Cho dù mục đích chạy của bạn là gì, là ngày còn dài, đời còn đẹp. Mày ồn ào quá, lần này mày lặn sâu giùm tao cái. Ternyata Bontai merupakan seorang buron yang dipekerjakan oleh bosnya untuk menangani pekerjaan harum ini, yang mana Bontai akan memburu hewan buas untuk menjual dagingnya dan dijadikan sushi. Selesai menelpon, Bontai yang mendengar suara sesuatu di luar memeriksanya. Lúc cần chạy nhất, Melihat jigong kesayangannya meninggoy membuat Bontai ketar-ketir. Lalu, tiba-tiba xui thôi. scene selanjutnya, kita akan diperlihatkan kepada 7 orang anak muda, terdiri dari Nan ketua micet, Haung sekretaris Germo, Ha anggota micet pertama, Mi calon micet junior, Min pencari langganan micet, Son manajer micet, dan terakhir Neptang saudara Fadel. Ai thế này em dỗi luôn đấy. Di sini mereka ingin pergi ke sebuah tempat untuk melihat sunset dan ingin melakukan foto-foto terestetik di hutan yang akan mereka datangi. Beberapa jam setelah perjalanan, Son yang melihat tanda larangan di tepian jalan menghentikan mobilnya dan segera turun. Biển cấm nữa hả? Ternyata Son hanya ingin bakal lewat, tak ingin buang air di celana. Para toteba yang ingin membasahi surabi mereka bergegas turun dan buang air kecil. Saat sedang mencari area untuk bakal lewat, Ha yang melihat gerak-gerik Tang terhadap Min, meminta Min untuk segera balikan dengan Tang. Karena menurut Ha, Tang terlihat sangat tulus dan setia kepada Min. Mendengar itu, Min yang sudah ilfil dengan rambut Tang tidak mau. Selesai buang air kecil, mereka semua kembali ke bis. Di sini para pria ingin masuk ke dalam hutan terlarang. Mendengar itu, Tan dan Ha yang takut dengan hewan buas di hutan tersebut tidak mau dan memutuskan untuk pergi saja. Lantas Min yang merasa tertantang dan ingin merasakan aura-aura digigit nyamuk juga ingin healing memutuskan untuk masuk ke dalam. Ok, đi đi. Tao tha thiết muốn vượt cái biển cấm này được chưa? Sementara itu, terlihat seorang pria aneh yang kita sebut saja Boban. Di sini Boban dan ayahnya sedang nyantui. Setelah itu, Boban mendekati sebuah mayat yang ternyata itu adalah Bontai. Dengan secepat kilat, Boban mulai mengubur Bontai. Ketika akan mencopot gigi emas Bontai, tiba-tiba
Oh my god, ternyata Bontai masih hidup. Di sisi lain, setelah menempuh perjalanannya memakan waktu 2 jam lebih, Son dan para bestinya akhirnya sampai ke tempat yang mereka inginkan. Tha lỗi cho mẹ nha con. Dạ. Đó giờ tao thấy nhiều thứ rồi. Melihat pemandangan yang begitu indah, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sini dan mulai menikmatinya sambil berfoto-foto. Come on, độc đáo chứ bạn. Merasa momen ini adalah waktu yang tepat untuk melamar Min. Son yang sudah menyusun rencana mulai mengajari Tang tutor yang sudah ia buat. Tấm lòng chứa chan quan trọng hơn bạn. Nghiêm túc. Ok. Ok. Melihat effort Son yang begitu polote, membuat Tang sangat-sangat bahagia. Bây giờ cứu tôi luôn hả ba? Sao? Ngon là khu á ba. Yên tâm, quay hung xong tôi mới vô. Saat malam poek, mereka yang sedang bersenang-senang memutuskan untuk menyampaikan rahasia dan tujuan mereka untuk tahun depan. Ketika Tang ingin melakukan rencana yang tadi Son dan dia buat, Min malah memotong pembicaraannya dan mengungkapkan apa rencananya. Lúc bây giờ độc lập mà. Lúc nào cũng tưởng là mình Độc lập á. Tôi vừa làm cha, vừa mua đồ nữa rồi. Nói gì đấy bạn? Mendengar kalau Min tidak ingin menikah dan akan mengambil berudu laki-laki lain agar mempunyai anak, membuat Tang sedikit kesal, dan inilah yang mereka lakukan. tìm tôi hả bạn? Saat sedang bersenang-senang, Ha dan Haung yang sudah birahi ekstrim memutuskan untuk baku pompong di dalam tenda. Lalu, yang terjadi... Hal tersebut membuat mereka panik dan langsung membawa Haung ke dalam mobil. Karena kepanikan mereka, kunci mobil pun tidak tahu di mana dan tidak ada satupun dari mereka yang membawa HP. Về nhá chích ngừa nha. Quên quá hả? Nhanh lên anh. Takut keadaan Haung semakin buruk, Min memutuskan untuk keluar dan mencari kunci mobil. Ketika berhasil menemukan HP, Min yang akan kembali ke mobil malah terjatuh. Lalu, yang terjadi... Untung saja Tang masih selamat dan segera masuk ke dalam mobil. Ketika ingin menelpon 911, sayangnya HP yang tadi Min bawa rusak. Hal itu membuat mereka semua kebingungan. Sementara itu, Haung yang mulai kehabisan darah semakin parah. Tak ingin semuanya terlambat, Son memutuskan untuk turun ke tebing. Dengan cara memakai baju mereka semua sebagai tali untuk turun ke bawah. Di saat Son mulai beraksi, beruang jahanamnya mendengar suara berisik malam mendekati mobil mereka. Dan yang terjadi... Naas sekali, demi ingin mencari bantuan, Son si baik hati malah terjatuh ke jurang hingga meninggoy. Insiden itu membuat mereka semua kena mental
dan sangat-sangat sedih. Rắn. Anh ơi, anh Sơn còn cơ hội không? Tại sao chưa bao giờ là mình khóc mà? Ketika keadaan semakin polote, tiba-tiba jam milik Haung berbunyi. Melihat jam tersebut, Nan mengambilnya dan segera membuka pintu mobil untuk mencari jaringan. Lagi-lagi sudah bisa ditebak, karena sutradara sudah pasti akan mempersulit jaringan. Tak putus asa, Tang memutuskan untuk keluar dan naik ke atas pohon. Mày tin thằng Thắng một lần rồi. Di sini akhirnya Tang berhasil menemukan jaringan dan segera menghubungi 911. Namun belum sempat memberitahu lokasi dengan jelas, beruang Dakjal datang dan mulai memanjat pohon yang dinaiki Tan. Bagaikan Boti, Tan yang tidak memiliki skill layaknya monyet malah jatuh dan diserang beruang jahanam. Bukannya menolong Tang, Nan dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan kebrutalan si beruang saat sedang memangsa Tang. Apakah Tang meninggoy? Bodoh amat, tonton saja sampai selesai. Insiden itu membuat Man terpukul dan sangat sedih. Di sini Nan terpaksa memberitahu Min kalau yang mana Tang tidak jadi melamar Min karena ibunya sedang sakit parah. Hal itu membuat Tang tidak mau Min menderita. Maka dari itu, Tang menunda lamaran tersebut agar bisa hidup bahagia dengan Min. Mendengar semua itu, membuat Min semakin menyesal dan sangat terpukul. Saat bersamaan, mereka melihat ada seseorang yang akan mendekat. Ternyata itu merupakan Ayah Boban. Melihat kedatangan Ayah Boban membuat mereka bahagia dan berteriak sekuat-kuatnya. Hal tersebut membuat beruang muncul dan menyerang Ayah Boban hingga sekarat. Insiden barusan membuat mereka semua depresi, diikuti dengan kondisi Haung yang semakin parah. Sebelum dijemput malaikat maut, Haung berpesan kepada mereka semua agar tetap hidup dan jangan saling meninggalkan lalu meninggoy. Giống y như vậy. Anh ơi, anh ơi. Từ cái đoạn của mình. Con đánh hoang anh. Singkat cerita, Nan yang tahu situasi semakin buruk mulai menyusun rencana dengan akan keluar dari mobil. Lalu dirinya dan Man akan mengalihkan si beruang dan Mi akan melepaskan anak si beruang agar beruang jahanam bisa secepatnya pergi dari sana dan membawa anaknya. Jika rencana itu berhasil, maka mereka bisa bebas masuk ke tenda dan mencari kunci mobil. Lalu mereka pun mulai beraksi. Ibu tuh nanya. Di saat hampir berhasil melepaskan anak beruang, monyet milik Boban datang dan berteriak. Hal ini membuat si beruang menyadari keberadaan Min. Lalu, tiba-tiba... Naas sekali, Ha yang sudah putus asa akibat kehilangan Haung memutuskan untuk diserang beruang demi menyelamatkan Mi. Sementara itu, Man berhasil merebut kunci mobil mereka dari monyet Boban. Saat bersamaan, beruang jahanam mulai mendekati Man. Di sini Man menemukan tubuh Tang yang sudah tak sadarkan diri. Dan ternyata Tang masih selamat. Hal ini membuat mereka berdua sangat-sangat bahagia.
Di sisi lain, Nan yang sudah putus asa karena mengira Mi meninggoy malah masuk ke dalam hutan dan tanpa sengaja Nan pun menginjak ranjau milik Boban. Di saat sedang kesakitan dan Mi minta tolong, datanglah Boban Dakjal. Di sini bukannya menolong Nan, Boban malah menyiksa Nan hingga tak berdaya. Sementara itu, Tang dan Min berhasil bertemu dengan Mi, lalu bergegas masuk ke mobil untuk pergi dari sana. Tanpa berlama-lama, Tang mulai menghidupkan mobilnya. Lalu, tiba-tiba... Sungguh luar biasa cobaan dari sutradara tak kunjung berakhir. Setelah berhasil mengeluarkan Mi, Min yang tidak ingin kehilangan Tang berusaha mengeluarkan Tang dari mobil. Di saat Tang akan diserang si beruang, mayat Haung menghalanginya. Di momen ini sangat-sangat membuat kita terharu. Melihat si beruang yang sedang asik menyerang mobil mereka, membuat Mi bergegas melepaskan anak si beruang. Setelah berhasil, beruang tersebut berhenti menyerang mereka. Saat bersamaan, datanglah Boban si mabok lem yang menembak beruang hingga meninggoy. Ketika Boban mendekati Tang dan yang lainnya, Mi melihat jam tangan Nan yang sudah dipakai Boban. Hal itu membuat Mi tahu kalau Bobanlah yang sudah membunuh Nan. Dengan rasa emosi jiwa, Mi langsung menampar Boban dan terjadi adu mekanik antara mereka. Ketika Boban akan memperkaos Mi, tiba-tiba akhirnya Boban si laki-laki birahi berhasil musnah dari muka bumi. Dan si beruang yang sudah tertembak pun meninggoy. Melihat ayam bebeknya yang sudah tak sadarkan diri, Tang berusaha untuk menolong Min. Chết mất. Mình vừa chưa? Không khóc. Akhirnya Min berhasil selamat dan tersisa mereka bertiga saja. Sejauh ini, pihak Ladusing baru berdatangan dan film pun tamat. Bagaimana? Seru sekali bukan? Akibat kelalaian mereka yang kepo dengan hutan terlarang, membuat beberapa dari mereka diterkam beruang hingga meninggoy. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jika kalian suka dengan pembawaan Mimin, silahkan subscribe ya. Biar editor Mimin dan Mimin semakin semangat untuk membuat video-video terpolote lainnya. Assalamualaikum.